Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Putri dengan NIM 24233025. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang keterampilan komunikasi telepon di era digital dan mengenai cara komunikasi perpajakan melalui telepon dan media massa. Selanjutnya, pengertian keterampilan komunikasi. Apa itu keterampilan komunikasi? Menurut Cangkara 1996, keterampilan komunikasi merupakan kemampuan seseorang untuk menyampaikan pesan kepada khalayak penerima pesan. Selanjutnya, menurut Chattab 2007, keterampilan komunikasi merupakan kemampuan mengadakan hubungan lewat saluran komunikasi manusia atau media, sehingga pesan atau informasinya dapat dipahami dengan baik. Keterampilan komunikasi ada 3 macam, yakni keterampilan komunikasi lisan, keterampilan komunikasi tulisan, dan keterampilan komunikasi visual. Selanjutnya, pengertian komunikasi telepon. Komunikasi telepon merupakan proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu menurut Harold 2000. Sedangkan menurut Mulyana 2001, komunikasi melalui telepon adalah penciptaan makna antara dua orang lewat penggunaan simbol-simbol atau tanda-tanda. Komunikasi tersebut efektif apabila makna yang tercipta relatif sesuai dengan yang diinginkan komunikator. Selanjutnya yaitu keterampilan komunikasi telepon perpajakan. Keterampilan komunikasi telepon adalah kemampuan seseorang komunikator untuk berbicara dan menyampaikan pesan atau informasi dalam bidang perpajakan melalui media telepon kepada komunikan atau penerima pesan. Selanjutnya yaitu hal-hal yang harus diperhatikan saat berkomunikasi melalui telepon. Yang pertama, bersikap seperti sedang bertatap muka. Yang kedua, walaupun berkomunikasi melalui telepon tidak dilakukan dengan saling bertatapan muka, tetapi tetap harus bersikap seperti sedang saling bertatap muka. Kita harus memikirkan dan memahami bagaimana persepsi dan perasaan lewat berbicara kita. 3. Jangan terlalu cepat, lambat saat berbicara. 4. Saat berkomunikasi melalui telepon, terkadang suaranya tidak jelas. Untuk mengantisipasi hal tersebut, cobalah untuk memperhatikan intonasi dan kecepatan berbicara, agar lawan bicara dapat mendengarkan pesan dengan baik. 5. Jangan menyala atau memotong pembicaraan. Selanjutnya, hal-hal yang harus dihindari saat berkomunikasi melalui telepon. Yang pertama, menggunakan kata halo dianggap kurang sopan saat sopan untuk mengucapkan salam kepada kalian perusahaan. 2. Suara keras. Bersuara dengan keras juga dianggap kurang sopan. Yang ketiga, berbicara dengan orang lain ketika sedang berada dalam panggilan. 4. Membiarkan penelpon menunggu tanpa alasan yang jelas. 5. Berbicara dengan nada memerintah. Hal-hal di atas harus dihindari karena hal-hal tersebut sangat tidak sopan untuk dilakukan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis komunikasi telepon. 1. Berdasarkan segi kapasitasnya. A. Telepon kabel ditemukan oleh Antonio pada tahun 1871, merupakan peralatan dalam bentuk suara atau dua orang dengan perantara kabel. B. Telepon seluler diperkenalkan pada tahun 1973. Perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional, saluran tetap tetapi dapat dibawa kemana-mana, yang mana ini disebut portable. C. Telepon IP dikembangkan oleh Marlion Corp pada tahun 1990. Adalah telepon yang menggunakan protokol internal untuk menggabungkan antara perangkat telepon dengan menyediakan layanan telepon lainnya. Contohnya Skype, panggilan suara, video call, dan pesan instan melalui jaringan. Selanjutnya, berdasarkan jarak dan jangkauannya. A. Hubungan lokal atau setempat. Merupakan saluran telepon yang menghubungkan lingkup daerah tertentu, misalnya seseorang yang menghubungi kerabatnya yang berada pada daerah atau kota yang sama. B. Hubungan interlokal.
hubungan telepon antara dua orang yang berbeda di lokasi yang berjauhan. Contohnya antar kota, provinsi, maupun dalam suatu negara. C. Hubungan internasional. Merupakan hubungan yang digunakan untuk telepon lintas negara atau internasional. Misalnya seseorang yang berada di Indonesia berhubungan kerabatnya yang ada di Belanda. Materi selanjutnya yaitu media komunikasi massa. Media komunikasi massa adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada khalayak luas. Media massa dapat berupa surat kabar, majalah, radio, telepon, film, situs web, media sosial, dan aplikasi seluler. Selanjutnya, karakteristik media komunikasi massa. 1. Sifatnya publik dan luas. 2. Pesan yang disampaikan dapat diakses oleh banyak orang di berbagai lokasi sekaligus. 3. Berbeda dengan komunikasi antar pribadi atau komunikasi kelompok kecil karena skalanya yang lebih jauh dan lebih besar. 4. Komunikan atau penerimaan informasi bersifat heterogen dan anonim. Selanjutnya, jenis-jenis media komunikasi massa. 1. Media cetak digunakan untuk menyampaikan informasi melalui tulisan atau gambar yang dicetak. Contohnya cetak yaitu surat kabar, majalah, buku. 2. Media elektronik digunakan untuk menyampaikan informasi melalui gelombang elektronik. Contohnya media elektronik adalah radio, televisi, dan film. 3. Media digital digunakan untuk menyampaikan informasi melalui teknologi digital. Contohnya media internet, media sosial, aplikasi mobile. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.